Saudara sekalian, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan diskusi atau perkuliahan kita tentang filsafat. Orang akan bertanya, bagaimana cara menjadi filosof? Atau sebelum menjadi filosof, bagaimana cara-cara berpikir filsafat? Yang pertama, seorang calon filosof atau filsafat, ciri berpikirnya adalah radiks atau radikal. Radiks itu, saudara sekalian, sampai ke akar-akarnya. Apa yang sampai ke akar-akarnya? Suatu masalah yang kita hadapi. Jadi ingat, sambil catat ya. Ketika kita berbicara tentang siapa yang tidak hadir pada perkuliahan ini, maka kita harus melakukan penelitian secara radik sampai ke akar-akar. Siapa yang tidak hadir? Dari mana dia punya kampung? Mengapa tidak hadir? Ya, dipakailah 5W 1 hari. Dia tidak hadir karena sakit. Kenapa dia sakit? Dia kena penyakit. Kenapa kena penyakit? Dia tidak bersih cara hidupnya. Kenapa tidak bersih? Karena dia tidak punya pengetahuan tentang kebersihan. Kenapa kurang pengetahuan tentang kebersihan? Karena dia kurang belajar. Kenapa kurang belajar? Karena kurang referensi untuk beli buku. Kenapa kurang referensi untuk beli buku? Karena dia masih ada di kampung. Kenapa dia di kampung? Karena begitulah dia dilahirkan oleh orang tuanya di kampung. Kenapa bisa lahir di kampung? Karena itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi berpikir tentang sakit, maka jawabannya adalah Allah. Ya, itu radiks. Dia sakit karena Allah tapi melalui proses. Itu salah satu contoh orang yang berpikir radiks. Yang kedua, misalnya berpikir radiks. Kenapa kamu masuk ke jurusan akidah dan filsafat Islam? Saya masuk di sini karena saya membaca informasi bahwa jurusan filsafat adalah jurusan yang selalu mengajarkan orang untuk berpikir objektif, berpikir jernih, dan mencari kebenaran sampai hati. Kenapa saya dapat membaca buku? Karena ada temanku yang mengajak saya untuk pergi ke perpustakaan. Kenapa ada buku di perpustakaan? Karena perkumpulan dari buku-buku para penulis yang berkualitas. Siapa itu penulis? Misalnya, dia adalah orang cerdas seperti Nurholis Majid, Quraish Shihab, dan seterusnya. Kenapa mereka bisa cerdas? Karena mereka pergi menuntut ilmu di Mesir dan di Kanada. Kenapa mereka pergi? Karena mereka punya kemampuan untuk ke sana. Dan kenapa dia punya kemampuan? Karena orang tuanya punya modal. Kenapa orang tuanya punya modal? Karena orang tuanya memiliki harta benda. Kenapa dia memiliki harta benda? Karena neneknya dan seterusnya. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena bagus sholatnya. Kenapa bisa melakukan sholat? Karena mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Kenapa mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW? Karena mengikuti ajaran Al-Quran. Kenapa di situ? Karena dari malaikat. Kenapa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi kamu memilih jurusan akidah dan filsafat Islam itu karena kehendak Allah melalui proses hukum sunatullah. Paham? Siapa paham ya? Halo? Iya Pak. Kalau bahasa Makassarnya itu, kalau berpikir perjelaski sampai ke akar-akarnya, panasai. Ya, kira-kira begitu. Panasai kalau bahasa Makassarnya, kan nggak tahu kalau bahasa Bugisnya apa. Sama di kapan? Ya, sama. Ya. Kalau bahasa Bimanya perjelaski, perjelas. Ya.
Kalau bahasa Inggrisnya clearly, ya. Baik, itu baru berpikir pertama. Jadi jangan takut, jangan malu. Dibilang orang berfilsafat itu sinting, tidak. Orang berfilsafat itu menjelaskan sampai ke akar-akarnya, memilah-milah masalah sebelum mengambil kesimpulan. Jarang itu filosof itu melakukan kejahatan karena dia berpikir cerdas. Kecuali orang-orang yang sudah profesor melakukan kejahatan undang-undang perburuan, undang-undang tenaga kerja, itu namanya juga termasuk orang yang tidak beres akalnya. Dia profesor tapi tidak filosofis, ya. Insya Allah kita semua orang filsafat akan lebih daripada yang lain. Yang kedua, ciri berpikir filsafat itu sistematis. Sistematis itu runtut. Ya, kalau kamu mau menjelaskan suatu masalah harus bersifat runtut, ya, berurut. Ya, seperti saya katakan tadi, kenapa kamu bisa masuk di sini? Ya, karena begini, membaca dan ternyata ujung-ujungnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Disinilah bedanya jurusan filsafat umum dengan filsafat Islam. Filsafat umum itu selalu ragu, ingat ya? Filsafat itu selalu diawali dengan keraguan. Keraguan itu bahasa filsafatnya adalah skeptis. Ditulis itu skeptis. Skeptis itu adalah ragu yang tidak pernah ada ujung pangkalnya. Atau skeptis itu ragu terus. Ya. Islam tidak begitu. Filsafat Islam tidak begitu. Beda ragu skeptis dengan agnotis. Agnotis itu tidak, gnotis artinya mengetahui. Berarti agnotis artinya tidak mengetahui. Orang yang ragu agnotis ini masih punya kesempatan untuk mengenal kebenaran sepanjang ada argumentasi yang membuktikan. Ya. Sepanjang ada argumentasi yang membuktikan. Contoh misalnya saudara Emilia. Nah, saudara Emilia, halo saudara Emilia. Ya. Saudara Emilia ini sudah menikah tidak? Saya pertama ragu bahwa Anda sudah atau belum menikah, makanya saya harus bertanya. Argumentasi agnotis, saya tidak tahu Anda sudah menikah atau tidak. Maka argumen ini saya percaya argumen ini bisa mempercayai sesuatu kalau sudah dapat buktinya. Makanya bukti yang pertama tentang Emilia adalah belum menikah. Kenapa? Siapa yang bilang? Emilia sendiri. Itu namanya tadi saya berawal dari agnotis. Kalau skeptis, ragu terus, saya bilang Emilia sudah menikah. Kau jawab, belum. Saya tidak percaya. Dia bilang, pergi dah, saya datang di rumahmu, tidak ada pasanganmu, saya belum percaya. Boleh jadi kamu simpan di Irian Jaya. Sampai saya cari, saya tidak percaya. Kenapa? Saya harus melakukan penelitian. Saya tinggal bersama berpuluhan tahun supaya saya tahu informasi. Ini namanya skeptisisme. Ya, mengerti saudara Fitri? Mana saudara Fitriani? Tidur. Oke. Jadi skeptisisme itu Fitriani ragu terus. Kalau agnotisisme itu ragu, tapi kalau ada argumentasinya, hilanglah keraguan itu. Itu cara berpikir tadi kembali sistematis, ya. Yang ketiga ciri berpikir filsafat adalah logis atau rasional, ya. Logis atau rasional. Bagaimana? Setiap pembicaraan tadi masuk logis artinya masuk akal. Atau rasional itu dapat diterima oleh rasio akal.
Jadi tadi filsafat radix, berpikir radix, yang kedua sistematis, yang ketiga rasional. Atau ada juga boleh di rupa urutannya, pertama radix, yang kedua logis, yang kedua logis, yang ketiga sistematis. Sistematis ya. Logis itu semuanya masuk akal. Saya bilang, apakah Anda sudah makan? Bilang belum. Kenapa? Karena tidak ada yang pegang makanan di depannya, meskipun dia sudah makan tadi. Nah, yang keempat adalah berpikir universal. Ya, berpikir universal begini. Seorang filosof itu, apa yang dia sampaikan itu kebenarannya bersifat umum atau universal. Semua apa yang disampaikan itu dapat diterima oleh orang banyak. Misal, menurut Socrates, semua hujan pasti membasahi tanah. Ya tahu? Tidak semua tanah yang basah disirami oleh hujan. Masuk akal? Oke. Kemudian contoh yang biasa kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Misalnya saudara Hilga Mustin, ya. Saudara Hilga Mustin, dari mana kamu aslinya? Bone. Kalau kamu pergi bawa lari anak perempuan di Bone, nah alias selarian, kira-kira kamu kembali hidup atau tidak? Kalau kamu bawa anak perempuan orang selarian, kalau didapat kau hidup tidak, atau dibunuh, dipukul atau tidak? Pasti kamu melanggar budaya toh? Oke? Halo? Nah, jadi dengan semua bahwa konsep selarian atau nikah lari di Bugis Makassar itu nama siri. Semua orang Sulawesi Selatan menerima, berarti kebenarannya universal. Ya, kebenarannya universal. Oleh karena itu saya mau cek kembali Ibnu Qayyim. Ya, mana Ibnu Qayyim? Silakan, berapa tadi ciri berpikir filsafat? 1. Berpikir radix atau radikal. Oke. Yang kedua, berpikir sistematis atau secara runtut. Oke. Yang ketiga, berpikir rasional atau logis atau masuk akal. Ya, 4. Yang keempat, berpikir universal atau berpikir secara umum dan menyeluruh. Bagus. Di mana posisimu sekarang? Di rumah, Pak, di Maroko. Pasti, iya, masa di neraka. Jadi itu kau pegang untuk 4 ya. Insya Allah kamu jadi orang yang berpikir filosofis. Ada tambahan yang lain, ada juga berpikir kritis ya. Tambahannya berpikir kritis. Semua anak filsafat, akidah jurusan akidah filsafat Islam harus cerewet. Tidak boleh menerima begitu saja pandangan orang, meskipun pandangan itu benar. Misalnya saudara Maryam, dia bilang sama Marwah, toh? Dia bilang, Maryam, saya mau kasih mangga yang paling manis untuk kamu. Jangan langsung bilang kasih, Kak. Marwah mengatakan, betulkah mangga itu manis? Karena sepanjang pengetahuan saya, mangga tidak ada yang manis, semuanya kecut. Oh iya, mangga masak. Betulkah mangga masak itu manis? Bisakah Anda menjelaskan tentang manis? Jadi, disitulah kekurangan orang filsafat. Terlambat dia menikmati makanan karena dia harus berdebat dulu. Ya. Tapi filosof
cara berpikir filsafat yang modern tidak boleh seperti itu. Sambil makan, sambil berdiskusi. Nah, itu lebih bagus ya. Atau filsafat tidak boleh terlalu memikirkan tentang benda-benda di langit, tapi tidak memikirkan tentang kehidupan yang ada di sekitar kita. Filsafat harus diturunkan di bumi. Ya, selalu berpikir idealis, berpikir rasionalis, ya, berpikir utopis. Ya. Apa itu idealis? Berpikir yang sangat tinggi. Apa rasionalis? Yang sesuai dengan akal saja. Apa itu utopis? Utopia. Utopia itu cara berpikir ke alam khayal sana. Terlalu tinggi. Ada juga cara berpikir apologia. Apologia itu apa ya? Selalu membela. Ya, kalau kayak Bu Nawas, ya, selalu membela diri terhadap kesalahan yang ditimpakan kepada mereka, atau selalu mengelak kesalahan yang dialamatkan oleh lawan bicara. Misalnya bilang begini, kenapa kamu terlambat? Ya, karena macet. Ya, kenapa macet? Jalanan sempit. Kenapa jalanan sempit? Ya, proyeknya kurang bagus dan seterusnya. Jadi seorang yang penggiat atau orang yang berfilsafat, ya, harus selalu berpikir kritis. Jangan terima begitu saja. Betul kata Rasulullah SAW. Jangan karena manis makanan itu kita langsung telan, dan jangan pula karena pahit kamu langsung muntahkan. Karena di balik yang manis pasti ada kepahitan, dan di balik kepahitan pasti ada yang manis. Apa itu? Suka duka dalam kehidupan sebagai mahasiswa misalnya. Terkadang itu ada motor, terkadang juga habis bensinnya. Tapi di balik itu dia rajin ke masjid, dipanggil orang mengaji ke rumahnya, baru dikasih makan onde-onde, kemudian songkol dan seterusnya. Maka seorang filosof mengatakan begini, syukur tidak ada bensin motorku, saya tidak pergi jauh-jauh, tidak pergi capek-capek. Ternyata hikmah di balik itu, aku kenyang karena dipanggil oleh orang, karena selalu ke masjid, dipanggil untuk pergi baca-baca doa di rumah dan seterusnya. Oke. Saudara Nilam Cahya. Jauh dari kampung ini. Nurlela. Mana Nurlela? Nah, ada lagu itu Nurlela, ya. Nurlela, cara berpikir filsafat yang selanjutnya spekulatif. Ya. Spekulatif. Spekulatif itu spekulasi, ya. Tapi itu benar itu dalam berfilsafat. Misal, saya mengatakan begini, pohon kelapa ketika berbuah dan bagian dari pohon kelapa itu bisa dipakai untuk beli emas atau bisa menjadi emas, ya. Pohon kelapa itu bisa jadi emas. Orang bilang, bagaimana mau bisa jadi emas? Menurut kacamata filsafat, bisa. Bagaimana caranya? Buahnya itu disimpan, kemudian tua dijual, kemudian uang yang dijual itu simpan. Setelah itu, semua yang ada pada pohon kelapa itu akan bermanfaat dijual, termasuk batangnya dan seterusnya. Maka lebih kurang satu pohon itu harganya 3 juta. Karena itu bisa dipakai membeli emas 4 gram. Oh, gitu. Jadi benar, oke? Jadi berpikir dalam berpikir filsafat itu salah satunya adalah berpikir spekulatif. Baik, lanjut. Ini kalau mau menjelaskan filsafat itu, luar biasa, ya. Menjelaskan filsafat luar biasa, harus banyak penjelasan. Yang selanjutnya, cabang-cabang filsafat. Cabang-cabang filsafat, saudara sekalian,
Yang pertama, metafisika. Cabang itu ya kayak kayu kan, pohon itu ada cabang-cabang, itu yang paling dekat dengan pohon. Itulah yang akan membagi-bagi menjadi beberapa ranting ya, dahan dan seterusnya, menjadi daun, kemudian buah dan seterusnya. Itulah filsafat. Jadi cabang kajian filsafat itu ada 6 ya. Yang pertama, metafisika. Apa itu metafisika? Siapa yang bisa apa itu metafisika? Apa itu ya, silakan. Ya, coba. Ya, yang tadi, yang duluan. Siapa yang duluan tadi? Ya, tadi silakan. Oke. Meta terdiri dari kata metafisika, terdiri dari kata satu, meta, dibalik, fisika, nyata, ya. Ya, cabang filsafat yang membahas tentang sesuatu yang ada di balik yang nyata. Ada itu waktu jurusan kimia, metaetanol. Pernah ingat? Metaetanol itu etanol yang tidak nampak, tetapi dia punya rumusan. Apa yang dibahas dalam cabang filsafat metafisika? Yang kita bahas adalah satu, tentang eksistensi Tuhan. Kalau berbicara eksistensi Tuhan, juga kita harus membahas tentang esensi. Eksistensi itu artinya keberadaan. Ya. X di luar, tensi berarti berada di luar. Iya. Sedangkan esensi adalah sesuatu yang menjadi inti di dalam eksistensi. Kalau istilahnya di dalam ilmu teologi ketuhanan, Tuhan itu bereksistensi sekaligus beresensi. Atau di dalam esensi Tuhan bereksistensi. Ada zat, ada sifat, ada sifat, ada zat. Selain daripada itu, bukan saja membahas tentang eksistensi dan esensi Tuhan, tetapi filsafat membahas tentang eksistensi kitab firman-Nya, Al-Quran sebagai firman Allah atau kitabullah, yang esensinya apa? Di dalam Al-Quran itu pasti membahas tentang perintah, petunjuk, dan larangan. Semua kehidupan di dunia ini sudah ada dalam Al-Quran secara universal, secara umum. Al-Quran membahas tentang sistem pencangkukan pohon, ya. Muncul ilmu morfologi, biologi, dan seterusnya. Ternyata secara umum Allah menyebut dalam Al-Quran, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan. Ternyata Allah menciptakan langit dan bumi dan dijadikan hujan turun dari langit ke bumi. Kemudian muncul pepohonan, tumbuh-tumbuhan itu, biji-bijian itu. Sebenarnya Al-Quran memberikan isyarat kepada para biolog ya, atau ahli biologi untuk mengkaji tentang itu, yaitu memunculkan tentang istilah botani dan seterusnya. Eksistensi dan esensi kenabian atau utusan atau dewa, eksistensi dan esensi surga, kenikmatan, neraka, kesengsaraan, eksistensi dan esensi malaikat, unsur kebaikan dalam diri makhluk manusia, benda, dan setan, unsur kejahatan di dalam diri manusia, dan seterusnya. Itulah yang dibahas dalam metafisika. Yang kedua, cabang filsafat yang membahas tentang epistemologi. Ya.
Apa itu epistemologi? Muhammad Yusril Ishak. Tidur, Muhammad Yusril Ishak atau tidak jaringan. Apa itu epistemologi? Batasan-batasan ilmu. Epistemologi berasal dari kata episteme. Episteme itu asal usul, sumber, atau teori-teori tentang pengetahuan. Saya belajar tentang pengantar filsafat. Bagaimana epistemologinya pengantar filsafat? Berawal dari sebuah ilmu pengetahuan dua, natural science dan social science. Dulu filsafat alam, maka kita akan berbicara tentang mikrokosmosentris. Sebelumnya kita berbicara tentang makrokosmosentris. Alam besar sebagai pusat kajian, semua di situ ada pepohonan, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan tadi, ada manusia. Di balik itu juga ada membahas tentang mikrokosmosentris. Manusia itu sebagai bagian dari alam besar. Itulah yang dibahas dalam filsafat alam pada saat itu, yang berkembang menjadi filsafat sosial. Itu epistemologi namanya. Berkembang lagi menjadi ilmu humaniora, berkembang lagi menjadi filsafat. Filsafat bercabang-cabang. Ada filsafat estetika, filsafat etika, filsafat manusia, ada filsafat lingkungan, ada filsafat Islam, filsafat Barat, filsafat semiotika, filsafat hermeneutika, filsafat hidup, filsafat wanita, filsafat laki-laki, tidak ada filsafat bencong. Baik. Setelah itu tadi epistemologi, teori tentang ilmu pengetahuan. Saya mau tanya, Yusri dulu jurusan waktu kuliah di mana? Jurusan apa dulu di SMA? Agama di pesantren. Kenapa ada bidang agama, ada bidang umum? Itulah kesalahan orang dalam memilah-milah epistemologi ilmu pengetahuan. Orang bilang di pesantren itu sekolah agama karena membaca ayat suci Al-Quran secara khusus. Di SMA dibilang sekolah sekuler. Siapa bilang? SMA itu lebih agama daripada pesantren kalau mau melihat secara substansi. Karena di SMA itu belajar semua ilmu Tuhan. Kalau di pesantren lebih banyak dipelajari ilmu agama ansih, tentang fikih, tauhid, tafsir, dan seterusnya, bahasa Arab. Mestinya berbicara bagaimana cara mengantisipasi adanya bom nuklir, atau bagaimana cara mengantisipasi banjir, dan seterusnya. Di situ belajar ilmu, namanya ilmu agama juga, cuma ilmu agama yang tidak tertulis melalui teks Al-Quran, tetapi agama tertulis melalui alam. Makanya itu ada Quran secara mikro, ada Quran secara makro. Apa itu? Kauliyah dan kauniyah. Ini. Itu kita nanti jurusan filsafat ini, akidah filsafat Islam, dia akan mengkaji, meneliti tentang asal usul daripada ilmu pengetahuan supaya tidak salah kaprah. Dia bilang, bagusnya kamu ilmu kedokteran, kamu ilmu sekuler ya? Tidak, dia ilmu Islam, ilmu Tuhan, cuma tidak diberi label dengan bahasa-bahasa Arab. Nah, itu juga bahayanya nanti. Dia bilang negara Islam, tapi ditulis Al-Bilyar Islam, atau stasiun biliar dan seterusnya. Oke. Selanjutnya setelah epistemologi ada namanya ontologi.
Ya, Rizaldi. Apa itu ontologi? Hakikat dari ilmu itu sendiri, Pak. Hakikat dari ilmu atau hakikat dari sesuatu. Ya. Apa hakikatmu, Saldi? Saya. Ya. Saya berhakikat. Intina, esensina, hakikatna. Kalau saya begini, Pak, saya adalah Rizaldi yang berkulit hitam. Nah, itu baru bicara tentang lahiriah. Hakikatmu adalah ruh ilahi. Yo, ruh ilahi. Jadi kamu sebut-sebut itu hanyalah persoalan bagian-bagian dari lahiriah. Ya, punya kulit ini dan seterusnya, asal dari sini, antropologi, sosiologis, geografi, demografi dan seterusnya. Esensi ontologi daripada kamu adalah ruhihi. Wanafatu fi min ruhi. Itu ontologi segala masalah. Ontologi itu adalah inti atau substansi atau hakikat dari seluruh masalah. Ya. Baik. Setelah ontologi ada namanya aksiologi. Ini. Dalam cabang filsafat itu membahas tentang aksiologi. Aksiologi itu adalah aksio nilai, logos adalah ilmu. Ilmu yang membahas tentang nilai. Di aksiologi itu, saudara sekalian, ya, saudara Nilam Cahaya, ya, dua ini Nilam Cahaya ini, ya, saudara Muhammad Fardan, ya, ada nilai etika dan ada nilai estetika. Aksiologi di cabang etika dan aksiologi di cabang estetika. Cabang estetika adalah keindahan. Cabang etika adalah akhlak dan moral. Pertanyaannya, apakah semua keindahan adalah etis atau semua estetika adalah etik? Tidak. Tetapi apakah etik adalah estetik? Iya. Orang pakai jilbab itu sudah etis dan pasti indah, estetik. Orang yang pakai yukensi setengah telanjang estetis tetapi tidak etis. Laki-laki yang pakai levi's yang sobek itu tidak etis tetapi estetik. Yang gondrong itu adalah estetis tetapi tidak etik. Ya, jadi itu saya mau tanya lagi saudari siapa ini? Saudari Nilam sudah. Farhan. Siapa cewek? Mahdia. Kamu asli apa? Jeneponto. Berapa harga dirimu? Saya mau beli. Kata nilai harga diri ada dua. Ada nilai kualitatif dan ada nilai kuantitatif. Nilai itu sesuatu yang memiliki harga yang termahal. Kalau ada orang yang datang melamar, ya, kamu sama dia bilang berapa uang panaiknya. Dia bilang 1 miliar. Orang bilang mahalnya. Tapi Anda mengatakan itu tidak seberapa dibandingkan harga diriku. Kalau saya ambil jari-jarimu satu pakai gunting, saya bayar ke 1 miliar, Anda mau tidak? Dok, kenapa? Karena untuk menyambung jari-jari itu tidak cukup buat 1 miliar. Iya,
Begitulah manusia harga diri. Makanya orang Bugis Makassar itu sangat meninggikan harga diri atau sangat menghargai harga diri orang. Jadi kalau ada yang bertanya, berapa harga dirimu? Aku tak jual. Berapa harga dirimu? Tidak mahal. Tidak seharga dengan yang kau miliki. Kalau begitu, berapa harga cintamu? Jawabanmu adalah seberat cintamu padaku. Sah? Itu yang benar. Kalau orang bertanya, saya mau sama kamu, kenapa? Karena ada mobil. Tidak. Saya mau mencintai kamu. Kenapa? Karena saya tahu bahwa cintamu seharga dengan cintaku. Jadi sah. Oke, itu kalau orang mau berfilsafat. Apalagi kalau ketemu bencong. Berapa harga dirimu? Bukan tempelin saya itu bencong begitu. Begal, bencong gagal. Ya, baik. Selanjutnya setelah aksiologi, logika. Ini. Semua apa yang saya sampaikan tadi, saudara sekalian, tentu harus selalu masuk akal. Kira-kira tidak masuk akal itu kalau saya bilang, berapa harga dirimu, Nadia? Dia bilang tidak ternilai dengan jumlah harga yang kita tawarkan. Ya, atau yang kita tawarkan. Tetapi harga diriku adalah seharga Tuhan, ya. Itu masuk akal. Makanya kalau orang menempelin orang lantas si patah itu dia punya kepala, itu tidak ada bisa dibeli itu. Karena yang bisa menciptakan manusia hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang bertanya, kamu ini sombong sekali kuliah, kau kaya sekali, dan berapa sih harga dirimu itu? Dia bilang saja, tanya Tuhanku. Karena yang tahu tentang harga diriku adalah Tuhan. Langsung dia bilang laki-laki, kalau begitu kawin bersama Tuhan. Ya, itu orang gila itu yang jawab begitu. Baik. Kenapa saya masukkan teleologi? Teleologi itu berasal dari dua kata, teleos dan logos. Teleos itu artinya tujuan. Logos itu adalah ilmu yang membahas tentang tujuan. Saudara sekalian, ketika Anda hadir di permukaan bumi, Arsita, mana Arsita? Arsita Utami. Di mana kamu tinggal? Apa tujuan kamu dihadirkan di bumi ini? Apa tujuan dihadirkan di bumi? Mau jadi apa? Mau jadi sampah masyarakat? Mau jadi penghuni dunia? Mau menjadi khalifah? Mau menjadi pemimpin? Mau menjadi orang sukses? Atau mau menjadi istri soleha? Atau mau menjadi presiden? Mau menjadi bupati? Mau menjadi camat di Malakaji? Itu semua kamu harus renungkan. Wahai saudara, dari mana kamu datang? Mau kemana? Dan siapa yang mengutusmu? Untuk apa kau datang? Itu orang filsafat itu ya. Semua yang jumlah peserta 28 ini, sebentar kau renungkan semua jiwamu, masing-masing dirimu. Mulai dari Ahmad Muafiq, Ainun Nadia, dan seterusnya, kau tanya dirimu, dari mana saya datang? Untuk apa? Mau kemana? Siapa yang membuat aku begini? Kamu dari kampung, kamu dari miskin, saya harus jadi orang kaya. Kamu tidak tahu harus jadi orang tahu, dan kamu minder harus menjadi pemberani. Dan dulu aku adalah Arsita yang dulu bedakan dengan sekarang. Begitu juga semua yang hadir. Kamu pulang sebentar, renungkan dirimu. Selesai sholat duhur, kamu pandang dirimu dalam-dalam. Kamu mau jadi apa? Dan tentukan itu nasibmu ke depan. Nasibmu di tanganmu dan orang tuamu, dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu minder. Saya tidak suka orang minder. Orang filsafat harus selalu hidup dan bersemangat, karena Tuhan menciptakan
saudara siapa ini? Deta Raja. Mana Deta Raja? Deta, Beta, Alfa, Gamma, Raja. Ya. Kamu hadir di sini harus menjadi pengganti Tuhan. Khalifatan fil ardh. Dan kamu harus memiliki semangat bahwa saya hadir ini dari 1 miliar yang ada di kandungan mamaku, hanya satu yang sukses yang keluar dari perjalanan tantangan kehidupan rintangan 9 bulan 10 hari. Hore, akulah yang menang, yang keluar dan menghuni bumi sebagai agen, the agent of Allah, of God, pengganti Tuhan yang memakmurkan bumi. Maka itulah baca Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya, kira-kira masuk akal ini belajar filsafat begini? Coba. Masuk akal, Ji? Tidak terlalu. Kenapa? Oh, oke, bagus. Mengganti Tuhan yang dimaksud itu, masa Tuhan mau tanamkan jagung, tanamkan ubi di kampungmu? Maka kamu sebagai khalifah. Khalifah itu apa itu khalifah? Pemimpin, apa lagi? Alumni apa pesantren? Deta dari pesantren? Deta Raja? Madrasah. Kamu cari lagi sinonim dari pemimpin adalah pengganti. Pengganti Tuhan. Tuhan memberikan wewenang kepada Anda. Kaulah yang melanjutkan itu firman-firmanku di bumi. Karena tidak mungkin saya langsung turun tangan untuk menanam pohon pisang, pohon kelapa, ubi kayu di kebunmu. Tetapi kamu tanamlah sesuai dengan apa yang kuperintahkan dalam Al-Quran. Maka kamu hadir adalah pengganti diriku. Makanya itu bismillah. Tahu bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Semua orang percaya bahwa dengan menyebut nama Allah, ternyata ada pengertiannya yang baru lagi. Apa itu Bismillahirrahmanirrahim? Atas namamu Tuhan, aku melaksanakan sesuatu. Cocok? Atas nama Presiden, Soekarno Hatta. Padahal yang membaca adalah gubernur, bupati, dan seterusnya. Berarti yang membaca itu adalah pengganti gubernur, pengganti presiden. Nanti dikaji lagi, mau tidak terlalu masuk akal. Begitulah cara berpikir filsafat. Bukan mengganti Tuhan, mengganti Tuhan saja jadi Tuhan, tidak begitu. Pengganti yang dimaksud adalah yang melanjutkan wewenang ketuhanan. Baik, saudara sekalian. Jadi yang belum masuk akal ya bisa dipelajari supaya masuk akal, ya. Oke. Selanjutnya adalah metode, ya. Metode dalam filsafat. Terakhir ya. Metode di dalam berpikir filsafat. 1. Metode skolastik. Kau hafalnya? Apa itu metode skolastik? Saya mau minta kepada saudari Farhan Aprisal. Saudara Farhan Aprisal dibaca. Farhan Aprisal, metode skolastik. Bisa dibaca kecil ya. Halo. 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 Tidur ini saudaramu. Farhan. Halo Farhan. Oh, jauh dari kampung ke sini.
Baca dulu. Apa itu metode skolastik? Metode skolastik yaitu metode yang sering digunakan oleh Aristoteles, dan Thomas Aquinas yang sifatnya deduktif, yaitu berpikir dengan prinsip-prinsip dan definisi-definisi. Oke. Tahu apa maksudnya? Metode skolastik adalah metode yang sering digunakan oleh Aristoteles, Thomas Aquinas, yang sifatnya deduktif, yaitu bertitik dengan prinsip-prinsip dan definisi. Deduktif itu cara berpikir dari umum ke khusus untuk menyambung kesimpulan. Misalnya begini, semua mahasiswa perempuan di UIN memakai jilbab. Ya. Kemudian Nur Laila adalah mahasiswa UIN. Maka kesimpulannya Nur Laila adalah berjilbab. Ya. Itu. Contoh lagi, kita ini orang-orang yang sosial. Kita selalu berpikir kenapa saudara terlambat? Kenapa saudara kecil badan atau kurus? Kenapa saudara gagal? Kenapa? Jawaban kita secara deduktif adalah karena Tuhan. Tapi kalau orang barat berpikirnya bukan deduktif tetapi induktif. Apa itu berpikir induktif? Dari khusus ke umum. Ya. Orang barat kalau ada yang meninggal, dia tidak bilang karena Allah. Dia harus melihat kenapa dia meninggal. Karena sakit paru-paru. Kenapa sakit paru-paru? Karena bocor di paru-paru. Kenapa? Karena kedinginan dan seterusnya, merokok dan seterusnya. Maka dia simpulkan kematian ini disebabkan oleh kanker paru-paru. Nah, itu induktif namanya. Ya. Cuma salahnya kita selama ini, kenapa dipisahkan antara deduktif dan induktif? Mestinya orang yang berpikir induktif selalu berpikir deduktif, dan orang berpikir deduktif selalu berpikir induktif, supaya lengkap. Oke. Yang kedua, metode matematis. Silakan Saudara Marwati. Oke. Jauh belum. Marwati. Berpikir matematis. Metode matematis. Ya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Metode matematis yaitu metode yang digunakan René Descartes dengan Oke, coba dengar. Bacanya begini. René Descartes. René Descartes. Semuanya yang lain dengar. Jangan nanti dah ketawai orang. Kita orang jurusan filsafat. René Descartes. René Descartes. Ya, supaya. Menganalisa melalui hal-hal yang kompleks, kemudian mencapai intuisi akan hakikat yang sederhana, dan kemudian diadakan reduksi secara matematis. Betul. Maksudnya. Silakan. Oke. Dari René Descartes, ya, dan beberapa tokoh lainnya menggunakan metode matematis. Matematis itu kan sangat angka-angka, ya, sangat kuantitatif. Karena itu dia mau melihat bahwa kebenaran suatu masalah itu tergantung dari jumlah anggapan tentang kebenaran itu. Contoh, saya katakan tadi, kalau sebagian orang di pulau selain Sulawesi atau Pulau Jawa mungkin diinjak kakinya, dia bilang mohon maaf kaki masih mau dipakai.
Tapi kalau di Sulawesi kita injak kakinya, kita harus bilang tabelompo. Untuk mengetahui bahwa tingkat sakralitas, ya, budaya yang dipegang teguh oleh orang Sulawesi harus diminta keterangan dan penjelasan argumentasi dari beberapa informan-informan. Kalau jumlah Sulawesi Selatan 7 juta, informannya adalah 6.800.000, maka disimpulkan masuk akal bahwa kebenaran itu adalah tidak boleh menginjak kaki, karena itu bagian daripada syirik. Ya. Baik. Ini juga sebenarnya dipengaruhi oleh metode cara berpikirnya Pitagoras. Pitagoras itu selalu memiliki rumusan angka-angka. Atau di dalam hidup ini selalu berpasangan. Ada tinggi, ada pendek, ada besar, ada kecil, ada cerdas, ada bodoh, ada kaya, ada miskin, dan seterusnya. Itu dia menggunakan bahwa metode untuk mencari kebenaran dengan angka-angka. Makanya saya pernah katakan, angka yang tertinggi itu adalah 4. Ya, 9. Tetapi jumlah di dalam perhitungan adalah 4. Kenapa? Angka 5 dapat dikali ditambah 1 tambah 4. Angka 10 dapat ditambah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Karena itu, kehidupan kita ini jangan terlalu ragu, selalu berpasang-pasangan. Oke, saudara sekalian, selanjutnya ada metode transendental. Metode empiris, ya. Metode empiris itu menggunakan cara untuk mengetahui kebenaran itu sesuai dengan pengalaman. Metode transendental itu adalah mengetahui kebenaran dengan menggunakan renungan-renungan berdasarkan intuisi atau kita melakukan kontemplasi dan seterusnya. Kemudian metode dialektika, ya. Metode dialektika ini adalah metode yang digunakan oleh Hegel, ya. Hegel itu selalu mengandalkan bahwa kebenaran itu berada di atas dunia ideal, ya. Di dunia ideal. Banyak sekali saudara sekalian. Ada metode skolastik, ya. Tadi ada metode dialektika, ada deduktif, ya. Ada metode positivis, ya, metode analitika, ya, dan seterusnya. Karena itu nanti kita akan masuk lagi pada pertemuan selanjutnya, masuk pada hubungan antara ilmu agama dan filsafat. Karena itu sebelum terakhir ini saya memberikan sebuah penekanan kepada saudara bahwa apa sih kegunaan belajar filsafat, ya? Apa kegunaan belajar filsafat, ya? Saya persilakan, ya, kepada saudara nanti untuk menulis beberapa kegunaan filsafat sebanyak mungkin. Ya, jadi filsafat di sini adalah kegunaannya yang sebagai pandangan hidup. Filsafat sebagai usaha yang kokoh dari orang biasa maupun orang cerdik, pandai, untuk membuat hidup sedapat mungkin dapat dipahami dan mengandung makna. Jadi begini, filsafat itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita memahami kehidupan, bagaimana kita memandang kehidupan, bagaimana bisa merenungi kehidupan, dan bagaimana bisa menghadapi kehidupan, dan bagaimana bisa menjadi hidup ini bahagia. Kemudian belajar filsafat punya kegunaan, ya, yaitu sebagai sudut pandang. Jadi tadi itu saudara sekalian, metode yang disampaikan tadi bahwa semua masalah yang kita hadapi harus menggunakan semua metode supaya memperkaya tentang pemahaman kita terhadap masalah. Misal, kita pakai metode dialektika, Hegel, pakai metode metode dialog, ya, itu oleh Socrates, metode positivis, ya,
metode rasionalis, metode matematis, ya. Semuanya itu kita gunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan yang terakhir, bahwa filsafat itu berguna atau ya memiliki kegunaan, yaitu ya agar supaya ya mahasiswa itu ya, bagi mahasiswa yang ingin mengadakan ya kaitan yang lebih mendalam, kajian ya, mengatakan kajian yang lebih mendalam ya suatu objek ilmuwan ya, maka filsafat sangat signifikan. Itulah sebabnya bahwa bermunculan aneka istilah seperti filsafat agama. Mahasiswa itu kalau mau banyak wawasan, mahasiswa itu kalau mau luas wawasannya, dan mahasiswa itu kalau ingin memiliki suatu sikap kearifan yang tinggi ya, dan dia akan menguasai dunia, maka mahasiswa itu harus banyak membaca dan harus menjadikan beberapa metode atau cara pandang filsafat terhadap berbagai masalah yang dia hadapi. Karena itu saudara sekalian, semoga apa yang saya sampaikan ini ada berkahnya. Minimal belajar filsafat untuk merenungkan diri atau mengajarkan diri agar supaya mampu memandang ke dalam, mampu melihat ke depan berbagai macam tantangan, hambatan dan seterusnya, agar supaya kita bisa mendekatkan diri kepada yang benar. Yang benar tertinggi adalah yang maha benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita berbuat sebagaimana perbuatan Allah, tahalluq bi akhlaqillah. Berbuatlah, bekerja, berbuatlah kamu, beraktivitas kamu di dunia sesuai dengan aktivitasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekira itu saudara sekalian. Semoga sekali lagi ada berkahnya. Untuk sementara saya persilakan untuk yang bertanya mungkin, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.